Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga sampai saat ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi kifayah bagi kesehatan kita, serta mudah-mudahan pertemuan ini menjadi tercatat sebagai amalan yang baik buat kita semuanya. Terlebih ini adalah merupakan malam ganjil, malam tanggal 25 bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang diadakan oleh Nabi adalah Lailatul Qadar itu di malam terakhir. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini bersama ini menjadi semakin dekat dalam rangka kita menjemput Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seperti yang tadi disampaikan di obrolan bahwa sebetulnya dari tanggal 21 kita sudah mulai dari itikaf, walaupun itikaf mau hidup bukan satu kilo kita tidak berdiam diri di masjid, diawali dengan taraweh, kemudian dilanjutkan dengan ibadah amalia masing-masing, dan alhamdulillah harusnya sudah bersedia untuk mengisi kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk kajian-kajian berikutnya di malam-malam itikaf selanjutnya, bukan hanya di tahun ini, juga untuk tahun-tahun yang akan datang, sehingga mudah-mudahan itikaf kita ke depannya itu bisa lebih terprogram di beberapa waktunya saja, gitu, walaupun tidak sepanjang malam. Gitu. Baiklah, untuk waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini, malam ke-25, Allah memberikan karunia berupa kesempatan untuk bisa beriktikaf. Ya, meskipun istilahnya kita tidak sesempurna iktikaf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya masih menggunakan kaidah kalau tidak bisa semuanya jangan dibuang semua. Karena memang di antara keinginan kita dengan beriktikaf itu selain taqarrub kepada Allah, kita tentu mendapatkan janji Allah sebagaimana yang disampaikan lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taharrau an ashril awakhir min Ramadan. Cari al-qadar itu pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Karena bahasanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Saya berkeyakinan malam kemuliaan itu biasa di pelarian siang hari. Siang hari mah meureun lain Lailatul Qadarnya disebut lagi Naharul Qadar. Jadi bisi aya nah cenah itikaf teh penting ngumpul gitu. Ya masih lumayan. Kalau lihat penjelasan fikih sunnah Sayyid Sabit, ya itikaf itu yang penting berdiam di masjid meskipun sebentar dan niatannya adalah ibadah. Jadi berdiam diri di masjid dengan niatan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti malam ini ya niatkan kita ini duduk di masjid dan tujuannya adalah ibadah. Termasuk ya ibadah ini ya kajian ilmu. Ya, makanya ada
Iktikaf dibikin bermacam bentuk ibadah. Ada tilawah, ada sholat, ada zikir, ada doa, ada kajian. Mudah-mudahan ya banyak bentuk ibadah ini, karena kita ada bosannya ya. Terus tilawah ayat capeknya. Kan hari ngopi kan mah bisa bari nondotan. Kan ya. Jadi seperti itulah hidup. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya karunia ini Allah terus kokohkan dan kuatkan sampai di akhir Ramadan. Nah, harusnya seorang pelari di saat melihat finish itu bukan mengendorkan kekuatan, malah harusnya semakin mengeluarkan semua gitu ya. Maka Rasulullah wajadda wasyadda mizan, bersungguh-sungguh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan mengencangkan ikat pinggang. Ya, ini kiasan dari menambah semangat, menambah kuantitas dan kualitas ibadah. Baik, Bapak sekalian, hafizahumullah, kita masuk ke hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini kunci. Kebacaan. Mau kita baca. Ya, aku nyepang kertas nama. Qala berkata Abu Sa'id Al-Khudri, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faslatani, dua sifat. La yajtami'ani, tidak berkumpul keduanya fi mu'min, pada diri seorang mukmin. Al-bukhlu, yakni bakhil, pikir, wasu'ul khuluqi, dan khuluq, akhlak yang buruk. Akhrajahu, meriwayatkan terhadap hadis ini At-Tirmidzi, wa fi sanadihi, dalam sanadnya ada kelemahan. Nah, Bapak sekalian, akhlak itu cerminan dari iman. Ya, bahkan kesempurnaan iman itu dilihat dari akhlak. Kalau lihat hadis Imam Ahmad, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik budi pekerti. Gitu ya, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik budi pekerti. Dan budi pekerti ini ya ada yang sifatnya pada dirinya, ada sifat berhubungan dengan orang tua, berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan sesama, termasuk ya berhubungan dengan sesama muslim. Lalu ada juga berhubungan dengan sesama manusia tapi berbeda akidah. Ya, makanya ada akhlak terhadap diri, akhlak terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap sesama muslim, bahkan ada akhlak kepada di luar Islam. Nah, terutama dengan kita, dengan sesama muslim, terutama ya Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri. Dia mencintai untuk orang lain itu sebagaimana mencintai untuk dirinya. Dia membenci untuk orang lain sebagaimana membenci untuk dirinya. Gitu. Sebetulnya udah akhlak mah simpelnya. Lamun orang yang dihormati kudu ngahormat batur. Lamun orang embung dihina tong ngahina batur. Lamun orang alim didolimi tong ngadolimi batur. Sederhananya gitu. Bagaimana menempatkan diri kita, menempatkan orang lain sebagaimana kita ingin ditempatkan. Menempatkan orang lain itu sebagaimana kita ingin ditempatkan. Nah, dan ketika kita disuruh mencintai orang lain, kita disuruh untuk berbagi dengan orang lain, maka sekaligus larangan untuk pikir kepada orang lain. Jadi perintah terhadap sesuatu, larangan kebalikannya. Suruhan kita untuk peduli, suruhan kita untuk berbagi, berarti larangan kita untuk pikir.
Maka kata Rasulullah, tidak akan berkumpul pada seorang mukmin bakhil dan jelek akhlak. Gitu ya, karena tadi iman itu dibuktikan dengan akhlak. Akhlak itu indikator dari kesempurnaan. Ya. Apabila bakhil ini masuk ke dalam hati kita, maka imannya tidak sempurna. Apabila bakhil ini ada pada diri kita, berarti imannya tidak kuat, imannya lemah. Bahkan ada dalam Ibanatul Ahkam ini ada kutipan hadis, la yadkhulul jannah sayyul khuluq. Tidak akan masuk surga orang yang berakhlak buruk. Di hadis Imam Ahmad itu ya, seorang ibu yang rajin sholat malam, yang rajin berpuasa di siang hari, tapi jelek kepada tetangga. Dan kata Rasulullah, dia finnari, dia di dalam neraka. Padahal sholat terbaik setelah fardu itu sholat malam. Dan Rasul mengatakan puasa itu la mislalahu, tidak ada tandingannya. Puasa itu pahalanya tidak ada tandingannya. Bahkan puasa itu disandarkan langsung kepada Allah. Fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana azibi. Tapi itu teh jadi tengefek gitu. Gara-gara tidak baik dengan tetangga. Ya. Nah, jadi Bapak sekalian, nah ini renungan kang urang sadaya, sanes hartosna teu kudu rajin ibadah, yang penting hade akhlak sanes. Sing rajin ibadah tapi nya lamun ibadah tadi ngagaduhan akhlak yang tidak baik. Hadis yang lain, al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim itu orang lain, muslim yang lain selamat dari lisannya, selamat dari tangannya. Yang disebut dengan muslim itu ketika orang lain merasa aman dari kita. Maka ya mudah-mudahan aman itu level paling rendah itu aman gitu. Ya, jadi minimal batur teh aman. Pamitas aman naon teh lebih enak. Aman sareng nyaman sami teh. Halo? Levelnya lebih tinggi mana? Aman. Nyaman. Nyaman. Iya. Ya. Aman belum tentu nyaman. Kalau nyaman pasti aman. Pasti aman. Jadi levelnya lebih tinggi. Makanya yang paling rendah ya minimal keberadaan kita itu membuat orang lain aman. Berikutnya membuat orang lain jadi nyaman. Nah, berikutnya orang lain mendapatkan manfaat dari kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Gitu ya. Nah, makanya muslim itu ya ketika muslim yang lain merasa selamat dari lisannya, selamat dari tangannya. Berarti kan aman. Nah, level kedua mah aku nyaman bagi kamu, level ketiga aku bermanfaat. Jadi tangannya itu bukan memukul, tapi kalau ada dia, tangan dia bisa bantu saya. Gitu. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, nah baik. Termasuk ada lagi su'ul khuluqi yufsidul amal kama yufsidul khillu al asal. Jelek akhlak itu bisa merusak amal sebagaimana cuka merusak madu. Lamun madu dicukaan jadi kumaha? Hasil. Begitu. Jadi akhlak jelek itu bisa merusak amal kita sebagaimana madu dirusak oleh cuka. Nah ini mudah-mudahan Bapak sekalian hadis ini meskipun secara ini ada dhaif ya, hadis ini dhaif, ada kelemahan. Tapi secara makna kita bisa menemukan dan didukung dengan hadis-hadis yang lain seperti hadis-hadis yang tadi dibacakan. Dia berkenaan dengan akhlak. Jadi kita minta dari sifat bakhil dan minta dari akhlak yang tidak baik. Kalau di hadis sebelumnya kan Allahumma janibni munkiratil akhlaq. Itu ya. Nota silap saya gini kan. Ya Allah jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang munkar, dari amal-amal yang munkar, dari keinginan-keinginan yang munkar, dari penyakit-penyakit yang tidak baik. Ya, kita pernah bahas 4 permohonan kita. Minta munkiratul akhlak, wal a'mal, wal ahwa, wal adwa. Ya, dan penyakit-penyakit.
Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya, hadis ini merupakan ancaman bagi siapapun yang memiliki sifat bakhil, kikir, dan ancaman bagi orang yang memiliki perangai tidak baik. Perangai tidak baik. Ya, karena keduanya ini bisa menghalangi kesempurnaan iman. Ya, kalau kita perhatikan sajadanya, punten, puasa itu ujungnya akhlak. Entar menuju puasa kan dilatih ngobrol anu teu sae nya, terus tong bohong, ini akhlak. Sebagaimana sholat juga akhlak, ibadah haji juga akhlak. Nah, zakat juga akhlak. Zakat itu diantaranya ngobati kikir. Karena kikir teh Pak, teh cukup sih kikir mah di ceramahan dibacakan hadis ini. Itu mah perlu dipaksa. Dan di antara latihan untuk menghilangkan kikir itu adalah zakat. Maka bahasanya zakat itu bukan nunggu kesadaran. Kuduna mah bahasa Quran mah kul min amwalihim. Diambil. Lain mangga nu pada zakat bager namanya. Nah, jadi sebetulnya teks Quran mah kul, ambil. Karena ada fitrah orang itu kikir. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, idza massahu khairu manu'a. Jadi kalau dikasih rezeki itu ada sifat kikir. Makanya ya caranya untuk pembelajaran dia bukan lagi diceramahi, tapi diambil bagian orang lainnya. Dan itu ada petugas. Gitu ya. Nah, ini potensi zakat di Indonesia itu luar biasa. Ya. Juga nama bisa menutupan hutang Indonesia dalam sekian tahun. Karena Bapak sekalian memang konsep zakat dengan konsep pajak akan berbeda. Kalau zakat itu pendekatan iman. Kalau iman bagus, orang itu akan nanti ini zakatan ulah, ini zakatan ulah. Soalnya si ente berkah. Tapi lamun pajak biasanya lawan pajak digedekan dialihkan. Ya, Nah, jadi Bapak sekalian, nah ini ya dua sifat ini mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah dari kita, yakni al-bukhlu dan su'ul khuluq. Pemedina doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Gitu. Rasulullah sampai minta perlindungan kepada Allah. Kalau saya Pak, kalau Rasulullah sudah Allahumma inni a'udzubika, berarti perkara ini bukan perkara mudah. Ya kan? Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ya, komitas ayat bahasa Allahumma inni a'udzubika ini bukan perkara mudah. Orang bisa dermawan teh henteu gampang kalau Allah tidak ngasih pertolongan. Makanya Rasul sampai minta perlindungan dari bakhil. Karena memang yang telah membinasakan orang-orang terdahulu di antaranya sifat bakhil. Baik Bapak sekalian, ini hadis yang pertama. Ada yang mau disampaikan, dikomentari terlebih dahulu? terkait akhlak ketika kita ingin berbuat orang lain baik kepada kita harus baik. Ketika kita ingin orang terdolim, orang lain dolim. Bagaimana dengan konsep yang orang-orang pahami terkait soal karma gitu? Ya, ya sebetulnya kan balasan itu ada. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan balasan Allah itu kan ada balasan yang dicepatkan di dunia, ada balasan yang kemudian jadi investasi kelak dia. Jadi kalau saya sebetulnya ya keyakinan ahsin ilal muhsin, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik. Jadi kita berusaha kalau orang lain melakukan kebaikan, kita membalas kebaikan itu. Kalau tidak, minimal ada doa yang terbaik. Nah, jantan ngan kirang senang lamun disebut hukum karma. Gitu ya. Nah, apalagi kita ini
hamba kebaikan, senang dikasih kebaikan, dan kita sangat ingin membalas kebaikan. Orang itu prinsipnya gitu. Sebagaimana orang tidak senang kalau melihat orang kikir. Bahkan dari perbuatan kikir itulah kadang-kadang muncul jadi ketidaksukaan, dan itu yang membuat akhirnya melakukan hal yang kadang-kadang di luar kendali. Ya, jadi semua itu bahasanya. Kalau saya meyakini bahwa balasan itu ada, dan orang itu sebetulnya hamba kebaikan. Jadi senang sekali menerima kebaikan, sebagaimana dia juga senang kalau ada ingin membalas kebaikan. Kaitannya dengan balas budi gimana itu, Ustaz? Ya, karena kan Rasulullah gitu, kalau orang berbuat baik maka balaslah, fakafi'uhu, balaslah. Kalau kita tidak bisa yang lebih baik, minimal doa. Begitu, minimal doa. Doa itu ya yang terbaik ketika baca jazakallah khairan. Jadi kita disuruh yang Allah itu, nama Allah ada Asy-Syakur. Asy-Syakur itu dat yang maha berterima kasih, dat yang membalas sekecil apapun perbuatan makhluk dengan balasan yang lebih. Coba orang mah Lailatul Qadar ya, contoh lamun orang pengen Lailatul Qadar kan orang mengantar penting, tapi Allah ngabalasna 83 tahun. Begitu. Balasan Allah itu kan minimal 1, balasan 10, minimal dat. Itu asyik. Nah, kita ini kan hamba Allah. Ketika kita ingin mengamalkan asyakur, berarti kita pandai membalas kebaikan orang. Ya, tapi alasan kita membalas kebaikan orang itu tentu karena bukan semata-mata dia berbuat baik, karena memang perintah dan karena memang contoh. Rasulullah itu luar biasa, orang yang paling dermawan, dan dia sangat menghargai sekecil apapun yang dilakukan oleh sahabat. Gitu ya. Jadi cuma tadi motivasinya tetap kita kenapa membalas kebaikan, karena memang kita disuruh. Gitu. Ya. Itu Bapak sekalian, ngantong diniatan engke orang berbuat baik sugan engke dibalas. Eta kadang-kadang jadi tidak baik. Ya, kalau orang lain berbuat baik lalu kita ingin membalas kebaikan, itu bagian, kalau saya itu bagian dari iman. Itu bagian dari usaha untuk meneladani Asmaul Husna Asy-Syakur. Usaha untuk meneladani, ya, karena sifat Rasulullah itu kan ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Terlebih lagi di bulan Ramadan, terlebih lagi setelah selesai tadarus bersama malaikat Jibril, dan Rasul tidak mengatakan tidak ketika dinubuat. Begitu. Ya, nah ini berkenaan dengan tadi ya masalah hukum karma, kemudian berkenaan dengan membalas kebaikan. Kalau saya berusaha ketika orang lain memberi kebaikan, maka kita balas dengan kebaikan. Kalau tidak bisa, minimal tadi bahasa yang baik dengan ucapan semoga Allah membalas. Bahasa Arabnya jazakallah. Ya. Termasuk ada, kalau Rasulullah kan mengatakan dosa yang dipercepat balasannya itu dosa kepada orang tua. Dosa kepada orang tua itu dosa yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Entar kurang ya malin punda cerita. Tapi kan itu tuh bukan cerita-cerita ini. Seperti zaman sahabat kan ada yang namanya Alqamah. Itu tuh level sahabat. Alqamah itu kan level sahabat. Dia orang soleh, karena menyakiti ibu dan ibunya tidak memaafkan dia. Ujian bagi dia apa? Susah meninggal. Sampai Rasulullah datang dan beberapa kali ngirim ke ibunya agar memaafkan, tidak mau, dan Rasul menyuruh kumpulkan kayu bakar. Gitu. Jadi di antara dosa yang dipercepat hukumannya oleh Allah di dunia adalah dosa kepada orang tua. Ya, cuma tadi saya kurang senang kalau bahasa hukum karma. Kan bahalanya sepuh gitu, aing ngabaran orang kena naon tege anu ngabalas. Iya, sepuh biasa gitu. Dan hati-hati juga kan. Kata Rasulullah, ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainaha hijabun. Bainahu wa bainallahi hijab.
takutlah dengan doa orang yang teraniaya, karena orang teraniaya itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Artinya apa? Doanya dikabulkan. Maka puntennya bisa jadi perusahaan jatuh gara-gara atasan dolim kepada bawahan, lalu bawahan nangis, lalu mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu bisa jadi ya. Jadi banyak perkara-perkara seperti baru suku lah yang tulang sapi, cucu pendahan. Nah, termasuk jangan sampai kita ini jadi penyakit badan gara-gara padahal Allah cuma minta 2,5%, bari 2,5% lagi yang Allah jangan jaga harta orang, jangan ngembangkan. Jadi zakat itu bisa ngajaga harta no aya, jangan bisa nambahan can aya. Gitu. Ya, tong logika hak orang lain anu saeutik dimakan ku urang nepikeun ka nu urang jadi bea kabeh. Gara-gara tidak mengeluarkan. Gitu. Kan lamun taruh lah sederhananya. Contoh teh gaduh 100.000. Anu dikeluarkan teh contoh ya. Berarti kan cuma 2.500. Cuma kan muncul kadang rakus nanti ada 2.500 mau jadi 100.000 cenah. Gitu. Ya, jadi banyak yang jatuh itu bukan oleh perkara besar, tapi oleh perkara-perkara yang dianggap sepele. Ya, kalau lihat berita-berita ada orang yang pamornya lagi naik, gara-gara dia padahal niatannya cuma hari-hari ya, tapi setelah itu jatuh gara-gara bisa jadi dia makan hari. Tidak ada niatan menghina gitu, tidak ada niatan menghina. Nah, tapi karena orang kan jadi beda tanggapannya, oh ini kayak menghina dan sebagainya. Itu bukan oleh perkara besar, oleh perkara yang Allah a'lam. Ternyata itu berarti tidak dibatasi dengan suatu batas jumlah maksimal ataupun jumlah minimal ya kan tadi. Yang tadi 2,5% tadi itu. Sebetulnya si harta itu kan ada nisab dan ada haul. Kalau zakat harta, kalau zakat fitrah ya zakat fitrah mah cuma hidup di bulan Ramadan, bari aya kana sisa yang makan buat malam lebaran kan begitu. Ya, nah, tapi kalau zakat harta mah satu bertemu tahun disebut haul. Yang kedua ada nisab. Nisab itu ketentuan banyak harta. Nah, taruh semacam kalau dihitung ke emas itu sekitar 86 atau 90 gram contohnya. Harga emas itu berapa? 500. 90 kali 500 berarti 45 juta. Jadi kalau penghasilan kita selama 1 tahun itu 45 juta, maka wajib mengeluarkan 2,5%. Ya. Contoh, orang yang sekarang kan kadang-kadang ayat takdim, boleh kata takdimu zakat. Takdimu zakat itu mendahulukan zakat. Ya, contoh yang zakat profesi, contohnya langsung we potong tina berapa gajinya 5 juta, ambil we 2,5% dari 5 juta. Kalau 5 juta kali 12 kan kena 10 juta. Berarti antas kenging tas nisab dan nisab. Nah, daripada angka dikumpulkan kena 10 juta diambil 2,5 bisa duitnya bisa buah manten, ya weh diniati langsung tiap bulan ambil 2,5 itu namanya takdim zakat mendahulukan. Nah itu diperbolehkan, gitu ya. Dan saya pikir bapak ketika per bulan asam mual sok ke dalam bentuk ternyata samiliar berapa 2,5%? 25 juta. Oh bisa beli motor, lebar gitu. Tapi lawan di kanan diperbulankan dituntut ke kanan nya bisa muncul sih sifat pikirna gitu. Maksudnya tadi ini itu di luar penghasilan yang tetap setiap bulan. Kalau udah setiap bulan oke lah seperti itu. Contohnya di pendapatan di luar yang setiap bulan tadi misalkan saya dapat 100.000 contohnya hari ini, saya keluarkan 2,5%-nya gitu, seperti itu nggak kira-kira? Oh, untuk kehati-hatian bagus. Untuk kehati-hatian. Tapi kan untuk konsep zakat ada haul dan ada nisab sebetulnya kita nanti kan ada hitungan di akhir tahun. Gitu ya. Tapi untuk kehati-hatian bisi orang nyandak
anu sanes hakna. Nanti ternyata dah kita teh nggak sampai 45 juta teh jadi sodako, nggak jadi masalah. Iya. Gitu. Daripada harus nanti akhirnya kita terlupakan, apalagi harta itu dipakai untuk kemewahan, bukan untuk kebutuhan. Ya, kan ada kebutuhan, ada pokok di mana tidak ada itu kita bisa meninggal. Lalu ada pendukung, lalu ada sifatnya tersier, itu mah sifat tersier teh. Kebutuhan ketiga, kebutuhan Kemewahan kan, kemewahan. Iya. Nah, kedua. dan tersier itu sudah jadi gaya sebetulnya, Iya. sudah tren. Nah, saya secara pribadi menyukai yang mendingan langsung dipotong aja, meskipun taruh nanti akhirnya dan nggak nyampe gitu sampai nisab zakat, itu akan jadi sedekah, akan jadi sedekah. Setuju. Ya contohnya teh, ya udahlah bikin ceng-celengan weh dana sosial gitu nya, contohnya kan niatan zakat, dapat uang simpan. Bahkan orang lain mah ada yang 10%, orang lain nggak ada yang sampai 10%. Ya dari ini mah 2,5 ya. Tidak, Abi mah dah dugi ka 45 juta setahun mah. Kami awal we infak biasa we mah. Tapi zakat tidak dikenal. Ya, jadi zakat itu ada batas minimal. Ya. Yang disebut dengan nisab. Ya, Ustaz, pun karena melanjutkan Haji tadi perihal zakat rada menarik ini. Pertanyaan saya kan tadi, kata Ustaz tadi ada haul sama nisab yang kita harus mengeluarkan ketika sudah mencapai nisab seperti yang disebut tadi 40 juta setahun. Nah lalu ada takdimuz zakat. Nah saya tadinya rada gak enak dibahasnya di forum, tapi nggak apa-apa lah ya, ini biar jadi ilmu buat semua. Nah sekarang saya kan berniaga Ustaz ya, berniaga. Nah setiap 2 minggu sekali saya mengeluarkan zakat tijarah. Nah yang dihitung saya konsultasi dengan PZU Jatinangor tuh si Ustaz Ridwan. Nah itu dikeluarkanlah 2,5% dari pembelian barang pokok. Jadi kalau kan saya tuh ada yang sifatnya produksi, ada yang sifatnya membayar pegawai gitu. Nah yang dibayarkan saya itu adalah membeli bahan baku. Nah bahan bakunya dijumlah dalam setiap 2 minggu, lalu dikali 2,5% menjadilah zakat tijarah dari usaha saya. Nah pertanyaan saya sederhana, karena saya sudah mengeluarkan zakat tijarah, apakah saya harus mengeluarkan lagi zakat yang tahunan? Sudah beres, sudah tuntas. kalau saya kan itu yang bahasa tadi takdim zakat mendahulu. Karena kan yang dikhawatirkan perhitungan 1 tahun itu kadang bukan ya. Kadang yang pertumbuhan tidak bagus mah. Tapi kalau 2 minggu kan kontrol katingali pisan. 1 bulan katingali pisan. Kalau sih soalnya lamun sasasi betul tadi gitu. Oh, Ini gede gitu ya. Bisa buat apa ya? Akhirnya 2 minggu mah sebenarnya nominal malah mau dijual mah mungkin eta kene. Namun pas Tekaraos. Ya. Nah, berarti nggak bisa sekarang bisa akhir Ramadan saya nggak harus bayar lagi. Ya, kalau saya mah kan itu teh entas dikeluarkan zakat. Nah, bahasa tadi takdim zakat ya. Jadi mendahulukan zakat sehingga ketika nanti sudah haul kan terus dikeluarkan zakat tiap bulan itu terus dikeluarkan. Jadi per item ya tadi ya, per itemnya udah Selesai. Dan secara perhitungan lebih mudah gitu. Terus secara sisi keakuratan saya pikir lebih akurat. Iya. Karena si item-item antara 2 minggu dengan 1 tahun. Ya. Bisa pencerahan. Tapi Ustaz punya kasus dia misalnya. Ya, kan, tadi kan di awal dia mah biasa tahunan misalnya. Nah, pas tahun berikutnya misalnya Ramadan, pas bulan-bulan terakhir teh menurun gitu misalnya. Nah, kena
kewajiban atau nanti itu pas bulan kerja? Akumulasi orang setahun. Iya pas Kan akhir tahun gitu. Iya, itu sebetulnya kan nggak dikalkulasikannya bukan di akhir bukan. Di jumlah Kalkulasi itu kan di jumlah dari penghasilan, akumulasi ya. di akumulasi dari bulan 1, bulan 2, bulan 3. Kan bisa jadi bulan 1 sekian, bulan 2. Nah, di bulan ke-10 itu bisa jadi sedikit gitu. Atau bulan 12 itu bisa jadi turun. Ya. Bukan berarti bulan 12 turun lalu hari ini kan penghasilan selama 11 bulan yang ini dianggap kemana wae kan. Jadi Itu hangus ya? eta teh bahasa haul teh kan bahasa dikumpulkan salami penghasilan setahun gitu. Bukan ningalina di bulan Desember unggul gitu. Namun bulan puntennya upami haul nanti di bulan Desember akhir sebenarnya. Bukan di akhirnya saja. Maka saya sendiri seneng gitu kanggo mengantisipasi nanti mengantisipasi hiji aduh merasa gede teh bayar teh dan nomor kedua mengantisipasi walau alam kita teh berharap dari uang nanti di bulan ke-12 gitu ternyata di bulan 12 itu drop gitu padahal mau dikalkulasikan sarang 11 bulan yang sebelum nama Udah lebih dari kita teh sudah lebih dari ini. kan duitnya dipakai ke mana dan sebagainya Iya. gitu kan jadi ya mudah-mudahan ini bagian ikhtiar lah istilahnya kehati-hatian jadi tang dietang di bulan terakhirnya tapi dihetang nanti salami 1 tahun makanya seperti tadi lamun di sebulan atau nanti 2 minggu ya kalau saya bahasanya itu teh takdim aja ya seperti ayeuna ya zakat fitrah kan kewajiban zakat fitrah itu apa kalau dia hidup sampai akhir Ramadan. Kalau dia maghrib di malam lebaran masih hidup, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ternyata di asar maut kudu mengeluarkan zakat fitrah. Itu kan? Kapan mengeluarkan zakat fitrah yang paling utama? Itu ketika akan sebelum melaksanakan sholat. Tapi kan kebayang tuh orang. Yang perorangan saya datang ke anu ini ngasih zakat fitrah saya gitu kan tapi lamun di lembaga kan kebayang pada iraha ngabagikan Ya. kapan kita memberi kebahagiaan kepada mereka jadi ketika taruh semacam Imam Asy-Syafi'i mengatakan boleh setelah masuk Ramadan tikawin tanggal hiji ge mangga terus mulai zakat fitrah ini kan takdim zakat ngahelakeun zakat Ya. oh ternyata tanggal 25 pupus nya bawa deui itu era mah begitu tapi yang dari sana akan jadi sedekah bagi dia gitu ya jadi nah ayeuna ge sama pami seserna konsep zakat fitrah ge kan sama-sama didahulukan ya dititipkan dari sekarang gitu terus ya bahkan kita dibagikan kepada mustahik itu 2 hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya mereka kan bahasanya ayo cukupi mereka agar hari Idul Fitri itu mereka tidak berkeliling gitu kan mereka kan merenung bunga lamun tak duitna bisa beli sepatu bisa beli baju tanya beasna bisa ngupat lamun ayana kala subuh dibikin terus dah ngupat gitu ya meskipun ya saya menghargai yang kami dibagikan di subuhnya memang enggak ada memang Rasulullah nanti di subuh kalau Ibnu Umar sama di antara istihadnya ya 2 hari atau 2 hari sebelum itu dibagikan ya saya memahami ngambil positifnya aja lamun kata acan hari H dibagikan kan mereka merenan bakal katingal dibahagian biasa kan atas merenan kan lamun nasi tetep cukup nasi rek 4 ge merenan namanya ngan nasi umpul ayeuna rek iraha meuli daging begitu ya nah, jadi Bapak sekalian inilah hasanah fikih itu ya seperti itu dinamis nah, tapi kalau saya memahami ya inti nama ada bagaimana ibadah tetap jalan titik kemaslahatan juga semakin dirasakan dan tidak memberatkan begitu ya kami kabayang kadang saya sangat menghargai dengan sifat ada Rasulullah ibadah subuh saya sangat menghargai nah, akhirnya kan orang lain ya subuh teh sibuk dan sebagainya ya walau alam dia biasa dibagikan subuh
atau satu aja. Kantor subuh, kantor sunyi, kantor Mohon lah, wengi kan minimal morenan wengi rada aya wakos oge panitia teh capek teuing kan. Ya. Tapi itu tidak jadi masalah kalau misalkan ya habis isya misalkan nih. Kalau saya mah nggak jadi masalah. Ya, orang titipan dipastikan. Kan tadi Imam Asyafi'i mah lembut Ramadan zakat jadi zakat fitrah. Ya, mau upami ningali ideal Rasulullah ngaluarkeun ya satajan salat di barang siapa yang ngasih zakat sebelum Id berarti dia zakat yang diterima. Kalau ternyata zakat nanti santo salat Id maka itu mah jadi sedekah biasa. Gitu ya. Mangga bade isya bade subuh mangga. Ya. Gitu ya. dia ada ramai ya. Dia 15 sampai ke sahur ya. Nyambung berita udah di karena masih ya sebetulnya tadi menurut dia orang kami yang tadi Jakarta Jakarta itu 2,5%. Nah sering pada malam itu dihadapkan dengan kewajiban untuk bayar pajak yang harganya 5%. Bahkan ada yang 15%. Sudah Pak Ade, Pak Agus mah terus 15%, Pak Iwa gitu. Kawan pajak nanti. Nah bagaimana ketika kemudian dihadapkan karena itu orang masih yang sudah bayar satu lagi bayar pajak nilainya lebih gede gitu rasanya. Iya betul. Karena PTKP dan PKP ya. Nah PTKP dan PTKP juga kadang-kadang maaf saya sendiri merasakan juga aduh gimana ini sih bro, saya udah di kantor udah di ini terus harus juga, nah itu gimana tak? Dengan Ya, kalau saya akhirnya begini, saya mah hanya ngambil dari yang diterima oleh kita aja. Contoh gini ya, gaji kita ini 5 juta, pemotongan sampai 4.500.000. Ya orang mah gitu, saya nggak sadar 4.500.000 kan warga. Tapi ya sekali lagi ya mangga kalau diniati itu zakat bahkan sudah lebih gede. Nah ini mah kalau saya lah untuk kehati-hatian saja kan. Allah intinya jadi ya memang kadang-kadang maksudnya nyanda dari yang diterima. Ya, kalau saya dari Kemenak mah udah zakat memang sudah terus dicanda kayak zakatan. Iya. Ya. Nah, kalau tadi berkenaan dengan pajak dan sebagainya, walau alam Pak. Ya. Sementara kalau saya hanya ngambil dari yang kita terima, kemudian dijumlahkan, lalu dikeluarkan 2,5. Gitu ya. Ya, sanes tenganggap pajak. Itu mah sebagai warga negara yang baik. Ya walau enggak biasa ditalaskan kan langkungan. Nah biasa wae di niatannya sudah lah, kan itu lebih besar lagi 10%. Padahal kewajiban kita cuma 2,5%. Jadi dari hitungnya dari take home pay ya, Ustaz ya. Yang kita mau. Kalau saya gitu, kalau saya ya ambil dari sana. Iya. Jadi penghasilan kita diterima berapa? Kecuali kalau di kantor yang bener ya, karena kalau di perusahaan ya mah tas mulai konsep nanti ya di pengajian ada zakat profesi langsung dipotong dengan zakat profesi dari jumlah yang diterima zakat profesinya sekian. Di sebagian ini sudah ada seperti itu ya. memang ada tapi harus kelingkaan di lembaga zakat yang diakui pemerintah. Jangan kita si PTKP berkurang ku Jakarta. Dan betul dari mulai tahun berapanya itu sudah mulai hanya si Jakarta itu tertiasa sembarangan gitu orang mahnya yang tadi kedah ku kantor kemudian itu berafiliasi langsung ke lembaga zakat yang sudah diakui pemerintah gitu. Itu baru biasa abdi bayar zakatnya lira tapi mungkin selama setahun teh udah dikempalkeun. Nah, PTKP yang berdasarkan perhitungan pemerintah perusahaan
biasa diajarkan ke dinas pajak kanggo dikerangan berdasarkan zakat untuk orang keluar ke kanggo ya teh gitu. Ke saya Lain tapi nyata si zakatna kan teh lembaga zakatna kadang diakui ke pemerintah. Karena soalnya lembaga zakat itu pernah ngomongin tarif ya. Kamu orang personal sama itu. Iya. Ya Pak, tapi udah kada optimis suatu saat ketika sudah bagus tatanan kepemerintahan. Karena potensi zakat itu kan luar biasa ya, Pak Didin Habibuddin. Ya. Beliau itu termasuk diakui itu di Asia Tenggara sebetulnya beliau. Cuma kadang di kita ini kadang kurang ya. Saya kalau pernah ngobrol sama ada Profesor Ahmad Tafsir, beliau teh termasuk mbahnya PAI gitu, Asia Tenggara juga. Dia sampai ngobrol, saya ini kenal Singapura, Malaysia, dibawa sama beliau. Nama beliau itu di sana luar biasa. Keilmuan Pak Didin Hafifuddin yang di IPB ya. Dia kan yang menerjemahkan fikih zakat yang berapa ribu halaman. Tebal tulisannya lalu tik. Ada yang fikih zakat. Ya, baik Pak. Mudah-mudahan jantan muzakinya. Amin. Sadayana. Baik, kita satu hadis lagi ya. Satu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mustabbani maqal. Al-mustabbani dua orang yang saling mencaci maki. Maqala dosa dari kedua orang itu ya, yang saling mencaci maki. Itu makola, ini kembalinya ke dosa. Kola yang diucapkan, kola mengucapkan kedua orang tersebut yang saling mencaci maki. Maka kata Rasulullah SAW, fa'alal badi'i, atas yang memulai dosanya, atas yang memulai malam ya tadi selama tidak melampaui batas. Ya, al-madlum, orang yang didolimi. Dua orang yang saling mencaci maki, maka dosanya itu bagi yang memulai, selama orang yang didolimi itu tidak membalas berlebihan. Jadi lamun dia mencaci maki sekali, dibalas sekali, itu dosa. Nggak balas nanti itu dosa. Udah sama ngamitian. Tapi lamun mencaci maki no iya sakali dibalas 3 kali, nah itu maka kata Rasulullah fa'alal badi, atas yang memulai. Jadi syariat kita melarang untuk mencaci maki orang lain, nggak boleh, karena harusnya muslim itu jauh dari sifat yang tidak baik ya. Mencaci maki itu bagian dari yang tidak baik. Mencaci, mengutuk, melaknat, berkata-kata yang tidak baik, kotor, itu kan termasuk yang tidak disukai oleh Allah dan termasuk akhlak yang tidak baik dan yang harus dihindari oleh seorang muslim. Nah, ketika orang melakukan, maka kita boleh bersabar, memaafkan atau boleh membalas. Tapi membalasnya harus yang setimpal. Jadi lamun dia sekali ya orangnya sekali. Ya. Kalau lihat di surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, dan hendaklah kamu membalas balasan kejahatan itu adalah kejahatan yang sama. Jadi lamun mencaci maki sekali, lamun bade ngabalas sekali. Tah ngabalas sekali mah teu jadi dosa. Sedangkan nu ka hiji eta mah dosa. Nu ngabalasna bari tidak berlebihan itu tidak jadi dosa. Tapi kata Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, barang siapa yang berbuat baik, fa ajruhu, pahala dia itu 'ala Allah, atas Allah. Jadi memang musairah mah memaafkan.
tong dibalas deh, tong ngabalas cacian dengan cacian lagi, eta nu sae nya. Orang lain mencaci, kita maafkan dia, kita kasih kebaikan, itu yang lebih baik. Tapi lamun teu kuat balas we, tapi tong ngaleuwihan. Batur mah nyewit ieu mah nunggul lah, kalau nyewit cewit deui. Innallaha la yuhibbul zalimin, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ya, baik. Bapak sekalian, pelajaran dari hadis ini, satu, larangan mencaci maki orang lain. Bila dia mencaci maki, maka dosa itu diberikan kepada yang memulai. Ya, selama kedua belah pihak tidak berlebihan membalasnya. Jadi dosanya bagi yang memulai. Jangan ngawitan. Boleh menjawab celaan dengan celaan yang sama, tetapi bersabar, memberi kebaikan itu lebih baik. Harus teteh henteu non, itu nggak balas. Walaman sabaro zarwana wa kafaro inna dzalika min azmi. Kalau kita sabar dan memaafkan, itu sebetulnya bagian dari akhlak yang terpuji yang seharusnya dimiliki. Ya, baik, Bapak sekalian, ini hadis ini sebetulnya hampir sudah dibahas di sebelumnya. Mandoro musliman, hadis yang ketiga. Barang siapa yang memadaratkan seorang muslim, dorahullah, Allah akan memadaratkan dia. Orang yang membahayakan, menyusahkan, ya. Orang yang membahayakan, memberikan kemadaratan kepada seorang muslim, maka Allah akan memadaratkan dia. Wa man syaqqa, orang yang menyusahkan musliman seorang muslim, syaqqallahu alaihi, maka Allah akan menyusahkan dia. Jadi berusaha ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong. Kalau kita menolong, Allah akan menolong. Innallaha fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudara. Jadi lamun hayang ditulungan ku Allah, tulungan bebaturan. Lamun aling disusahkeun, tong nyusahkeun. Gitu ya. Ini teh kemarin bahasa itu kan tadi disimpulkan oleh hukum karma. Coba nggak tahu Pak, saya kurang senang dengan bahasa hukum hukum karma. Biasanya hukum karma teh ajaran di mana? Hindu kok udah kurang suka. Padahal ya, dan memang ketentuan Allah kan, barang siapa yang berbuat baik Allah akan balas. Bahkan Bapak sekalian seperti naon teh bola kasti, lamun kurang nonggol, dinaon dilempar pelan, maka orang lagi jadi pelan deui. Lamun dilempar tarik, maka mantul ka urang lagi jadi tarik. Gitu. Nah, termasuk ketika berbuat baik, kalau Allah ingin memberi surprise ke kita, ya kita juga kudu rajin mere surprise ke batu. Gitu ya. Jadi lamun ada peminta-minta dikasih 500, saya tahu biasa. Kalau peminta-minta dikasih 50.000, wah ya mah ando anaknya mau dulu saja. Begitu ya. Iya, orang sok nampak ya. Ya mudah-mudahan kita mah jangan melihat sisi kadang jualan nanti asa logis satu jualan nanti. Maghrib jualan kan non bonteng gitu nya. Saya meureun dijual. Gitu. Itu kan ketika kita enggak beli gitu. Kita ngasih ya ini buat beli kolak gitu. Oh itu luar biasa. Yang tinggi derajatnya sing anu segala macam. Begitu. Baik Mas sekalian, sekapnya tilu di tareh tamat. Soalnya terus ketinggal itu ya. Atas misi teka bahas. Baik, kita maaf atas segala kekurangannya. Qul qouli hadza astaghfirullah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.